gimana kabar kalian guys? Setelah 1 minggu akhirnya aku mengupload kembali di setiap hari Senin. Nah, sebelum aku review hotel yang kali ini aku lagi nginep, wajib banget kalian download aplikasi Shopback biar kalian bisa lebih hemat. Iyalah, hemat gimana nggak hemat? Kalau misalkan kalian nginep pakai aplikasi tiket.com lalu kalian bookingnya tuh melalui aplikasi Shopback, pastinya bakal dapat cashback yang berlimpah kayak aku nih misalnya. Aku aja udah terkumpul 670 ribuan dari booking hotel melalui aplikasi tiket.com yang sebelumnya aku udah masuk ke melalui aplikasi Shopback. So, kalian kalau mau cuan kayak aku juga, jangan lupa di-download ya guys aplikasinya. Hai guys, kali ini aku lagi ada di Hotel Bintang 4 yang ada di kota Jakarta. By the way, aku punya 6 fun fact tentang hotel ini yang wajib banget kalian ketahui sebagai alasan untuk nginep di hotel ini. Nah, by the way, hotel ini tuh rame banget ya guys. Jadi waktu aku datang, ternyata udah banyak banget orang yang lagi check-in dan rame gitu kan. Yuk kita bahas apa sih 6 fun fact yang ada di hotel ini. Yang pertama, ada arsitektur yang modelnya tuh klasik dan juga modern guys. Jadi hotel ini tuh memang dia itu memadukan gaya klasik dengan modern dan juga memberikan kesan mewah namun tetap nyaman. Jadi kalian bisa lihat kan, memang di sini tuh bangunannya bangunan klasik kan. Jadi emang model lama gitu. Tapi juga karena dia menambahkan kesan-kesan kayak kaca-kaca, ada juga modelnya kayak pohon Natal dan juga bunga-bunga di setiap kayak balkonnya. Jadi kesannya tuh mewah dan modern gitu. Selain mereka punya interior yang unik, mereka tuh juga punya servis yang oke banget. Jadi waktu aku datang, aku tuh merasa kayak disambut, barang-barangku juga dibantu bawain, dan juga cara resepsionisnya itu membantu kita proses check-in tuh termasuk cepet sih guys. Nah, mereka juga punya dekorasi yang unik gitu guys. Jadi waktu aku take videonya, ini kan lagi Desember, jadi kayak nuansa Natalnya tuh terasa banget, apalagi dengan dekorasi yang seniat ini gitu. Nah, menurut aku hotel ini tuh punya ukuran yang lobbynya itu lumayan luas. Jadi selain mereka punya space untuk menghias-menghias, mereka juga punya keunikan yaitu kayak ada ukiran di bagian dindingnya yang barusan aku take kayak gitu. So, menurut aku hotel ini punya lobby yang lumayan estetik dengan model-model kayak klasik modern gitu. Nah, waktu aku sampai ke kamar, aku suka sama kamarnya karena yang pertama dia luas, dan walaupun luas, dia tuh AC-nya bisa mendinginkan setiap sudut ruangan. Jadi nggak ada yang ceritanya tuh kita kalau misalkan di depan TV ngap, tapi kalau di bagian kamarnya tuh adem gitu, enggak. Jadi rata dinginnya. Terus cara dia nata-nata properti dan juga kelengkapan minum, kopi, teh semuanya udah lengkap. Jadi bikin tamu yang datang tuh happy. Lalu di kamar ini dia ada mini living room. Mereka udah nyiapin sofa, terus meja, dan juga lengkap dengan TV juga gitu kan. TV-nya gede pula gitu. Jadi waktu aku datang, mereka ternyata juga udah ngasih kayak greeting cake, sama ada fotoku juga. Itu aku bener-bener kayak kayak seneng gitu kan. Mana mereka juga ngasih buah-buahannya tuh bukan asal kayak biasanya kan sekedar apel, pisang kayak gitu-gitu kan. Itu mereka enggak, even ada buah kiwi kayak gitu. Nah, waktu aku masuk ke kamarnya, menurut aku ini space-nya lumayan luas ya guys. Nah, di atas kasurnya ini ada hiasan kayak dari handuk dibentuk kayak angsa, ada love-nya juga. Nah, di depan kasur kita disediain ada TV-nya juga. Jadi lengkap ya. Cuma ini TV-nya kemarin waktu aku tanya, dia tuh nggak bisa smart TV kita nyetel Netflix atau YouTube. Jadi harus di mirroring gitu guys. Nah, ini waktu TV-nya udah nyala, aku sempet rekam juga. Lumayan gede TV-nya. Terus di sebelah TV ada lemari, dan kita bener-bener bisa menikmati ruangan ini karena emang space-nya luas banget ya. Nah, ini aku waktu mau makan greeting cake sama ada fruitnya juga, dan itu lengkap banget. Apalagi paling spesial adalah waktu mereka ngasih fotoku juga di sini gitu. Jadi kita sebagai tamu tuh kayak seneng banget gitu kan pasti. Nah, kalau kita jalan kaki dari depan TV alias living room menuju ke kamar mandi, di sini tuh ada kaca yang lumayan tinggi ya guys. Jadi kalau misalkan kita lagi siap-siap mau berangkat untuk ngelihat penampilan kita, bisa ke kaca yang tadi. Terus ini kita ke kamar mandinya. Di sini kita kamar mandinya udah ada bathtub,
Terus juga toiletnya bersih, ada shower dan juga ada wastafel udah sama amenitiesnya kayak gitu. Untuk kamar mandinya sendiri ini modelnya ala-ala marmer dan desain interior seperti ini udah biasa kita temuin di hotel-hotel yang ala-ala udah old money kayak Pullman kayak gitu-gitu. Itu hampir sama kayak gini. So far kamar mandinya bersih dan ini udah lengkap ya sama hair dryer, amenities dan lain-lain. Untuk kamar mandinya sendiri penerangannya oke dan space-nya nggak terlalu luas memang. Cuma menurut aku ini fleksibel ya kayak gitu. So menurut aku kamar mandinya lumayan oke kok guys. Penerangannya cukup, nggak terlalu gede-gede banget tapi pas gitu. Nah, by the way, waktu aku nonton TV, aku baru ingat untuk naruh buah-buahanku di dalam kulkas. Nah, kulkasnya ini lumayan dingin ya guys, gitu. Jadi, kulkasnya berfungsi dengan baik. Karena ada sih memang beberapa hotel yang mereka tuh ngasih kulkas tapi gak dingin gitu. Jadi kan kayak buat apa gitu kan. Terus kita kepo nih sama isi lemarinya. Ternyata di dalam udah ada safety box sama sendal untuk di sebelahnya. Dan juga ada kimono mandi kayak gitu. Jadi kimono untuk handuk mandi gitu guys. Nah di sebelah kasur tuh kan ada laci. Jadi waktu aku buka di dalamnya tuh ada Alkitab sama Al-Quran. Jadi bener-bener lengkap. Gak semua hotel tuh nyediain kayak gini. Ternyata untuk hotel Millennium Jakarta ini keren sih. Mereka even nyediain kayak gitu. Nah ini adalah pemandangan dari kamarku. Jadi buat teman-teman yang penasaran, untuk kamarku tuh memang menghadap ke pool. Nah fun fact yang kedua adalah lokasi hotel ini tuh strategis guys. Jadi hotel ini tuh memang letaknya di pusat kota Jakarta. Jadinya dekat sama area bisnis dan juga perbelanjaan seperti Tanah Abang dan Monas. Nah by the way karena waktunya udah pagi, aku sempat untuk review si restorannya. Dan ternyata di sini tuh mesin kopinya banyak banget say. Waktu aku cek di sini tuh ada mesin kopi yang pertama ini lucu banget. Ada juga mesin yang kedua dan juga yang ketiga. Jadi bener-bener kayak wow lengkap banget gitu kan. Fun fact yang ketiga adalah dapur yang bener-bener otentik. Karena restoran di hotel ini tuh punya berbagai macam hidangan khas Indonesia. Kayak misalkan sop buntut yang jadi favorit kita ya. Bisa dilihat juga di breakfastnya, bener-bener menunya itu nggak kaleng-kaleng. Ibaratnya kalau kita nginep nggak pakai breakfast tuh kayak nanggung gitu loh say. Jadi kalau misalkan kalian nginep di Hotel Millennium Jakarta, wajib banget pakai sekalian breakfastnya. Nah ini kita bisa lihat mereka breakfastnya lumayan lengkap. Walaupun nih karena aku kayaknya kesiangan ya. Jadi banyak banget menu yang udah ludes gitu. Tapi waktu aku keliling sebetulnya mereka tuh lengkap gitu. Mulai dari buah-buahan, salad, sampai menu-menu yogurt gitu. Nah untuk tempat minumannya lucu ya, ini bentuk telur gitu. Nah ini aku keliling kan. Nah waktu aku keliling tuh ternyata di sini tuh rame banget tamunya. Dan memang rata-rata tamu di sini tuh booking kamarnya memang sudah sama breakfastnya. Jadi terbukti kan kalau menunya tuh memang enak-enak. Kalau ibaratnya nggak enak kan nggak mungkin mereka pakai breakfast juga gitu loh say. Nah ini banyak banget makanannya. Cuma ini udah asli pada ludes semua loh ya. Padahal masih jam berapa gitu. Jadi janji ya kalau misalkan kalian nginep di Hotel Millennium Jakarta wajib pakai breakfast ya. Biar nginepnya tuh semakin lengkap gitu loh. Karena nggak afdol kalau nggak pakai breakfast. Nah ini selanjutnya karena udah makan, kita mau nurunin isi perut dulu, kita jalan-jalan. Di sini ada spa juga dan di sini ada gym, jadi satu area. Buat teman-teman yang biasanya nggak mau gendut setelah makan pagi, bisa banget ya setelah makan kita jalan-jalan ke spa-nya. Atau kalau kalian mau bakar kalori, boleh juga langsung ke gymnya biar kita bisa olahraga gitu. Tapi by the way sebelum kita ke gym mau ngintip spa dulu ya. Tuh itu ada untuk refleksiologi kaki. Cuma ini kebetulan waktu aku kesana belum ada customer. Mungkin karena masih pagi banget kan. Nah kalau ini tuh gymnya guys. Jadi waktu kesana ini udah ada beberapa orang. Memang kelihatan banget ya muka-muka yang suka olahraga. Sama yang mukanya full lemak gitu kan ya, alias cabi. Nah kalau aku ini rekam aja ya. Karena emang saya ini tim-tim kaum rebahan. Buat teman-teman yang suka olahraga boleh banget. Ini tempat gymnya by the way di satu area sama kolam renang. By the way, fun fact yang keempat, kita di sini tuh ada kolam renang unik.
ya, alias kolam renangnya itu di outdoor dan mereka tuh dikelilingi oleh pemandangan yang hijau dan bisa memberikan nuansa tenang di tengah hiruk-pikuk kota. Buat teman-teman ya, aku kasih tahu, ini kan kolam renangnya di lantai yang agak bawah gitu kan. Ini nanti habis ini kita ke atas ada garden yang ibaratnya kayak apa ya, garden rooftop gitu loh guys. Fun fact yang kelima, Hotel Millennium Sirih Jakarta itu memang mereka tuh mendukung inisiatif ramah lingkungan. Jadi mereka punya program pengolahan limbah dan penggunaan energi yang efisien. Tuh kan cakep banget gitu. Udah hotel bintang 4 mereka juga nggak egois sama lingkungan. Nah, berhubungan sama fun fact yang kelima ini, kita ada fun fact yang keenam, alias taman tropis yang aku lagi videoin ini. Jadi mereka tuh hotel ini punya taman tropis di tengah kota yang memberikan suasana asri yang jarang ditemuin di Jakarta. Ya kan ibaratnya kayak garden rooftop itu di hotel apa gitu, kalau di Jakarta kan jarang gitu loh Saina. Hotel Millennium Sirih Jakarta ini termasuk salah satu hotel yang punya garden rooftop di Jakarta gitu. Nah, by the way, setelah kita jalan-jalan di taman, aku juga mau ngasih tau ke kalian kalau di Hotel Millennium Sirih Jakarta itu ada ruangan executive lounge. Jadi buat teman-teman yang tipe kamarnya tuh klub ke atas, itu biasanya punya akses untuk ke executive lounge. Kalau untuk tipe suite itu belum bisa ya guys, jadi benar-benar harus tipe klub ke atas kayak gitu. Nah, untuk di lounge ini kalian bisa breakfast secara private kayak gitu. Beda ya sama tamu-tamu yang biasa. Kalau di sini tuh kalian lebih private. Untuk menu-menunya pasti lebih lengkap yang di bawah karena memang kan tamunya pasti lebih banyak. Nah, kalau misalkan kalian mau bikin teh juga bisa. Ini contoh menu yang khusus untuk tamu-tamu executive lounge kayak gitu. Menunya sederhana, simple sih guys. Soalnya kalau misalkan kalian cari yang lebih banyak, pasti di bawah lebih banyak gitu. Nah, ini masih ada nasi goreng, terus ada omelet, dan lain-lain. Jadi, ya masih ada, cuma emang nggak banyak-banyak banget sih gitu. Nah, ini adalah overview ruangan executive lounge yang bisa kalian nikmati kalau misalkan kalian pakai atau booking tipe kamar klub ke atas kayak gitu ya guys. So, gimana nih guys? Apakah kalian akan sama seperti aku untuk memilih Hotel Millennium Sirih Jakarta untuk nginep di Jakarta? Menurut aku, kalau misalkan kalian mau nginep di Millennium, ini bukan pilihan yang salah. Karena selain hotelnya affordable, mereka punya fasilitas dan service yang oke banget. See you guys di next video. Thank you!